Sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin untuk duduk di atas kursi ya Bu ya. Saya melihat ibu-ibu yang di belakang kayaknya nggak kelihatan. Oh gitu. Hilang nanti malah pegel lehernya. Baik, alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Ulaika alladziina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala kullu nafsin dha'iqatul maut wa qala idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pimpinan cabang Muhammadiyah Pemiling, pimpinan cabang Aisyah Pemiling, pimpinan ranting Aisyah dan Muhammadiyah Beringin Raya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah himpun kita pada kesempatan hari ini tanggal 25 Desember 2024 di Masjid Baitul Maqdis Palestina. Mungkin sebagian saudara kita masih jalan-jalan, ada yang ke laut, ada yang ke udara, ada yang ke Natalan, gunung. dan ke gereja kan. Iya, saya dihubungi oleh Ayahanda Sepuri untuk mengisi pelatihan tanggal berapa waktu itu ya? Iya, tapi memang saya padat sekali. Mulai besok Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, paling nanti libur itu tanggal 1 Januari. Gak ada yang nanggap itu tanggal 1 Januari. Mulai besok dia ada. Iya, saya sih siap Ada yang gitu kan. Paulus. Kalau ada yang undang. Tapi kan tanggal 1 Januari yang gak ada. Kemudian saya pilihkan tanggal 25 ini nggak ada kaitannya dengan Natal sebenarnya sama sekali. Karena kita sudah mengkaji 2 pertemuan kalau nggak salah di kajian malam Kamis tentang menjaga akidah di bulan Miladiah. Ya. Menjaga akidah di akhir tahun Miladiah, perspektif surat Al-Maidah. Alhamdulillah saya sudah ngopi tadi, tapi nggak tahu kalau bapak-bapak yang lain. Sudah, air putih aja. Ini pertemuan kita hari ini kita nikmati saja Bu, seperti kita sedang family gathering juga ya. Ya, tidak usah tegang-tegang, ya serius ya tapi santai, sersan, serius tapi santai. Supaya juga nanti kalau memang ibu-ibu mau sambil menikmati materialnya ya monggo. Tadi kayaknya udah dipesankan juga yang saya dengar tadi itu. Jadi logistik aman lah ya. Ada. Ya biar bisa berpikir logis karena harus dipenuhi logistiknya.
Nggak ada sawah, Pak, ada burung. Ya baik, Nggak ada sawah, nggak ada burung gitu. mempelajari Bagus apa ya? fardu kifayah Pengen nangkep. Kan nggak ada sawah. itu fardu ain. Banyak Mempelajari ilmu fardu kifayah itu fardu ain. Ini yang saya jarang ketahui gitu. Mentang-mentang fardu kifayah, orangnya ya cukup diwakilkan, kayaknya sudah ada yang hadir gitu kan. Padahal tidak, ilmunya itu fardu ain. Ya, pelaksanaannya itu yang kifayah. Ya nggak mungkin kita semua kalau ada yang meninggal keroyokan ngedusi jenazah kan. Nah itu cukup diwakilkan. Yang lain standby. Jadi hadirnya yang menurut Pak PCN tadi itu duduk-duduk sambil cemil apa tadi? Oh iya, itu mereka adalah tenaga ban serep yang ready, siap untuk menggantikan sewaktu-waktu yang biasa mengurus ini berhalangan, atau yang mengurus ini yang meninggal malahan. Bisa jadi. Nah, maka persiapan ini fardu ain. Kita hari ini bukan main-main. Iya, bukan fardu kifayah, itu fardu ain. Maka saya ajak istri anak saya semua biar tahu bagaimana cara. Ini saya barusan mau nanya, si bocil 2 ini kemana? Kok nggak ada di sini ya? Iya, takutnya nggak aman ya? Bimbing kemana? Sudah habitatnya lah ya. Itu yang pertama. Menuntut ilmu fardu kifayah hukumnya fardu ain. Kita semua wajib menguasai, wajib bisa. Ya. Kalau toh nanti misalkan terhalang dengan kemampuan fisik, tapi ilmunya sudah bisa dan nanti bisa menjadi instruktur. Ya, misalnya kita sudah nggak mampu lagi berinteraksi dengan air karena dingin, ya kan sudah sepuh. Saya kalau berujuki jenazah, saya nanti malah masuk angin gitu kan. Nah itu bisa nanti dikasih tempat menginstruksikan. Nih menjadi guidance-nya, petunjuknya. Nih ini begini. Ilmunya sudah dikuasai. Gitu ya. Jadi antara instruktur dan eksekutor boleh berbeda. Nah makanya kadang-kadang ini kurang diminati oleh generasi muda, ya, menjadi pengurus jenazah. Maka betul tadi Allah menjadikan pahala yang besar. Coba kita bayangkan besarnya pahala orang yang mengurus jenazah. Orang yang menyembunyikan aib jenazah saja itu akan ditutup 40 aibnya di akhirat. Kita punya berapa aib? Nah, kalau ditutup 40 kan lumayan. Sekali takziah, sekali mengurus jenazah. Apalagi kalau setiap hari itu kita itu kerjaannya takziah gitu. Wah itu sehari 40 bisa habis itu air kita. Allah tutup. Nah itu bukan takziahnya loh, itu menutup airnya saja. Pahalanya besar. Belum pahala takziah. Pahala takziah itu kalau kita sampai memandikan dan sholatkan diberi pahala 1 kirot. 1 kirot itu kira-kira sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 km. 7.000 meter itu bentangannya. Nah itu 1 kirot. Kalau kita sampai menghantarkan ke pemakaman mendapat pahala 2 kirot. Kirot itu ya dapat 2. Jadi 2 kali gunung. Itu berupa apa ya nanti di akhirat itu ya, saya juga nggak ngerti itu. Tapi besarnya segitu, 7 km kali 2. Masya Allah besar sekali. Ya kalau itu buat nambah-nambahin memberatkan timbangan amal kan,
Amal kita ini kan rata-rata kan enteng-enteng gitu ya kualitasnya gitu. Kalau dibeleki gunung segitu kan langsung bener gitu kan. Wah berat. Alhamdulillah. Maka itu. Yang ketiga, poin yang ketiga. Poin yang pertama apa tadi? Sudah ya, tadi catat ya. Poin yang kedua sudah, ini poin yang ketiga. Ini udah poin yang ketiga. Nah, kita harus tahu bagaimana ciri-ciri orang yang akan meninggal dunia. Ini kayak kalau saya lihat ini sudah dekat semua. Jalan mati. Yang dekat. Saya bukan bersandar. Imam Syafi'i berkata, sesuatu yang pasti terjadi dan kita tidak diberitahu kapan terjadinya, maka sesuatu itu sangatlah dekat. Beliau ingin mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kematian. Sesuatu yang pasti terjadi tapi tidak diberitahu kapan terjadinya menunjukkan sesuatu itu sangatlah dekat. Kalau tidak salah dulu ketika membuat rukun kematian yang masih di bawah itu ya. Ya. Yang di bawah Al-Mustafa ada donatur yang menyumbang seperangkat alat pengurusan jenazah dari apa itu kurungan nyawa Keranda, ember semua, kayak apa semua penyumbangnya, dan ternyata beliaulah yang ngerayen itu. Iya. Ini musola bawah. Yang menganyari. Yang menganyari itu apa? memakai duluan. Donaturnya kita di bawah. Musola Al-Wusta. Ya, musola Al-Wusta. Ya itu saya berapa kali pertemuan tuh, sampai 5 kali pertemuan karena nggak bisa sesingkat itu ya belajar. Tapi ini kan sekarang murojaah, jadi tinggal lewat-lewat saja. Hanya mengulang murojaah. Oh gitu ya. Itu kebetulan. Gitu. Jadi jangan takut mendonasikan untuk menyumbang alat-alat itu kalau khawatir jadi orang yang pertama yang pakai ya. Itu kan hanya contoh kebetulan saja. Nah, di kitab pengurusan jenazah itu biasanya diawali dari menjenguk orang sakit. Ya, menjenguk orang sakit. Tapi saya rasa ibu-ibu tadi bayangannya sudah mau gunting-gunting kayak kapan gitu kan? Oh iya. Tapi diawali dari sakit. Nah, maka di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah itu ada kalimat idza jaa ahadakumul maut. Jadi gini, Nabi Yakub itu ketika sudah melihat tanda-tanda kematian. Jadi kematian itu ada tanda-tandanya. Gak enak makan, susah tidur. Itu tanda-tanda mau kecapean, karena mati itu menurut penelitian tidak harus sakit dulu. Betul kan? Maka siapapun di antara kita yang sakit, berikhtiarlah untuk sembuh. Jadi kalau sakit itu jangan pikir mati, pikir sembuh. Karena mati itu gak usah dipikir, gak usah dipikir, gak usah lewat sakit. Mati saja. Sepakat ini ya. Jadi kalau sakit pikir sembuh. Jangan mikir ya Allah, saya kok kayaknya sudah dekat, saya mau mati segala macam. Jangan bilang begitu. Ya. Orang yang bahkan pengalaman bapak saya Allah yarham itu ya, sakit dirawat di rumah sakit DKT. Orang-orang kampung sana dari Kalianda besok. Pulang-pulang yang besok meninggal. Yang sakit pulang sehat. Mata sih ya.
Maka yang besok itu jangan kemelelet. Ya kan, mentang-mentang besok sehat, pulang besok orang sakit, makan bakso, selfie, bukan ayam. Nggak taunya dia yang di luar. Nah itu. Jadi gini, tapi kalau ketika kita sempat menunggui tentang orang tua atau saudara atau keluarga dekat kita yang memang sakitnya itu sudah ada tanda-tanda, itu boleh kita mendefinisikan tanda-tanda kematian. Ya bisa dilihat, ditunggui, jangan ditinggal. Ya, ditunggu. Nyelempein tapi. Saya pernah menunggui Bahasa paman saya itu. ya sebentar lah. Itu semalam. Tungguin biasa. Semalam. Kemudian tinggal keluar. siangnya Balik lagi udah. full 24 jam, meninggalnya menjelang maghrib. Jadi diganti-gantian itu. Tapi sering nyelempe, Pak. Hah? Sering nyelempe tapi, Pak. Memang betul. Kita geser dikit ninggal gitu. Giliran sudah begini ada ponakannya. Ponakannya itu nggak pernah sholat. Malah yang dampingi itu. Gitu. Malah yang dampingi itu kemudian tulung. Saya dulu nungguin bahasa. Jadi memang malah limpe, giliran kami anak-anaknya, ponakannya itu yang ibu saya, yang badan itu ibu memang ya. saya kakek dia lagi Tapi ngobrol luar di biasa. ruang tamu. Saya ke Nah, itu nggak depan boleh sebentar. ditinggal. Tapi terus kita target. Bagaimanapun juga kondisinya, meskipun dia pingsan segala macam, telinga masih bisa mendengar. Telinga masih bisa mendengar. Maka ditalkin. Ya. Ditalkin itu kalau bahasa Arabnya ditalaki. Ngaji itu ditalaki, itu dibimbing, dituntun, dibisikan di telinganya. Ya, la ilaha illallah. Baik. Kemudian ketika sudah lewat, itu pasti mata itu biasanya melotot ke atas. Karena pandangan mata itu mengikuti arah roh keluar. Jadi itu bukan kemudian mendelik, kemudian kita kabur gitu ya. Jangan. Itu normal. Ya, itu normal. Jadi ketika seseorang itu matanya melihat ke atas, itu karena pandangan mata itu mengikuti roh. Bahkan saya pernah dengar ceramahnya sekretaris MUI Pusat, Allah yarham, Ustadz Tengku Zulkarnain. Iya. Ya, itu bercerita begini. Sudah meninggal dia ya. Ketika seseorang sakaratul maut, malaikat pencabut nyawa itu meletakkan jarinya di kedua tengah matanya, jadi kemudian ditarik ke atas. Itu cara mencabut nyawanya orang yang beriman. Nah, di tangannya itu ada tulisan. Di jarinya malaikat itu la ilaha illallah. Nah, ini malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang-orang kafir, orang musyrik, itu dicabutnya itu dijambak ubun-ubunnya. Jadi gelap gitu, mendelik-mendelik gitu. Nah, dicabutnya seperti itu. Nah, husnul khotimah versus su'ul khotimah. Husnul khotimah itu adalah akhir yang baik. Husnul khotimah adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang istiqomah. Ini pentingnya istiqomah. Para ulama ketika menjelaskan tentang istiqomah itu pasti mengakhiri pembahasannya itu dengan husnul khotimah. Maka Bapak Ibu sekalian, amal soleh sekecil apapun yang memang Allah sudah mudahkan untuk kita amalkan, tekunilah. Itu yang akan menghantarkan kita menjadi seorang yang husnul khotimah. Misalkan